Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, berhasil dalam kehidupan ini. Yang mau berhasil katakan saya ya Tuhan. Dalam nama Yesus saya berdoa tahun depan adalah tahun di mana Tuhan memulihkan keberhasilan dalam hidup kita. Haleluya. Saya percaya bahwa tahun depan COVID tidak ada kuasanya. Tidak ada hubungan COVID dengan keberhasilanmu. Tuhan merencanakan keberhasilan padamu, maka dalam nama Yesus keberhasilan itu datang dan mengejar engkau. Kita harus tahu kuncinya, kita harus tahu prinsipnya. Dan saya berdoa apa yang dicuri setan daripada kita selama 2 tahun ini akan dikembalikan oleh Tuhan. Bahkan lebih lagi daripada itu. Dalam nama Yesus jadilah, dan kita yang menerimanya boleh lebih semangat katakan 3 kali. Amin, amin, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yohanes 10 ayat 10 berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dalam segala kelimpahan. Ada banyak gereja yang menekankan kepada hidup yang berkelimpahan. Memang tidak salah, tetapi hari ini saya tekankan kepada aku datang. Yesus datang. Saya ulangi sekali lagi, bulan 12, bulan Natal. Natal bercerita Yesus datang. Engkau tidak sendirian, saya tidak sendirian, Yesus datang. Engkau boleh mendapatkan pertolongan, engkau boleh mendapatkan penghiburan karena Yesus datang. Engkau tidak perlu menangis lagi karena si penghibur telah datang, Yesus datang. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara yang kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yesus datang, Yesus datang, Yesus datang. Itu adalah satu hal yang sangat-sangat membawa kabar sukacita. Itu sebabnya malaikat berkata, aku bawakan kabar sukacita bagimu, juru selamat sudah datang. Telah lahir bagimu, telah ada bagimu, telah datang bagimu. Yesus datang. Haleluya. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari, Yesus datang dengan tujuan. Dan tujuannya memberikan hidup yang berkelimpahan kepada kita. Hidup dengan segala kelimpahannya. Kalau saudara melihat kedatangan Yesus ke dunia ini, saudara, Tuhan Yesus memberikan apa yang kurang daripadamu. Ketika Petrus kurang mendapatkan hasil dari kerja kerasnya, Yesus mengembalikan kerja kerasnya. Bukan hanya 1 perahu yang dipenuhinya, tetapi 2 perahu. Dengarkan baik-baik. Yesus mau engkau mengenal dia karena kebaikannya. Banyak orang yang datang kepada Yesus, kenapa? Karena dia sakit. Kenapa? Karena dia bangkrut. Baguslah. Tetapi jangan kenal Yesus karena engkau bangkrut. Kenal Yesus karena dialah yang memberkati. Dialah yang menyembuhkan. Dialah yang memeluk. Dialah yang menghiburkan. Haleluya. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Petrus sebagai Tuhan yang memberkati melimpah-limpah. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Petrus sebagai Tuhan yang membawakan kehidupan dalam segala kelimpahannya. Jadi yang pertama sekali, hidup yang sukses, hidup yang berkelimpahan datang dari lawatan Tuhan. Itu sebabnya kejar lawatan Tuhan. Kejar. Minggu lalu sudah kita lihat. Jangan kita hindari ibadah. Jangan kita hindari doa. Baca Alkitab saudara. Amin saudaraku. Selalu punya gaya hidup memuji dan menyembah Tuhan. Rindu kepada Tuhan. Yang sukacita katakan amin. Kemudian saudara, kita rindukan hadirat Tuhan. Punyai satu kehidupan yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Hati yang selalu ingin dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat dunia ini mempunyai satu misi. Apa misinya? Misinya adalah untuk membuat apa yang tadinya dekat dengan engkau menjadi jauh. Dia membawa pemisahan. Dia membawa perpecahan. Perpecahan ada dalam rumah tangga, di mana saya lihat ada satu keluarga juga makan. Dan kemudian saudara, anak pegang handphone, bapak pegang handphone, mama pegang handphone, semua pegang handphone. Itu sebabnya kami saudara ketika kami makan gak boleh pegang handphone. Saya mengajak GKII untuk memakai apa yang ada untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Fokusnya bukan pada hidup yang berkelimpahan, fokusnya ada pada Yesus yang datang.
Fokusnya bukan pada handphone, fokusnya kepada Yesus yang ada di tengah-tengah kita. Selalu fokusnya kepada Yesus. Yang mengerti katakan haleluya. Haleluya. Kalau kita tidak membiasakan diri, maka dunia akan mengambil apa yang seharusnya jadi milik kita. Salah satu yang seharusnya menjadi milik kita adalah hidup yang berkelimpahan tadi. Tetapi itu datang dengan satu fokus kepada Yesus yang datang. Yesus yang melawan. Tetapi kalau kita tidak sadar dan kita sibuk dengan diri kita, kita sibuk dengan dunia ini, kita sibuk dengan berita-beritanya, maka kita bisa kehilangan lawatan Tuhan. Saya berdoa jangan sampai engkau seperti orang-orang di Bethlehem, kehilangan lawatan Tuhan. Dengarkan saya sayang, karena yang berikutnya kita sudah melihat bahwa kunci daripada hidup yang berkelimpahan adalah mempunyai visi. Haleluya, haleluya. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, mari dengan segera kita lihat orang yang mengalami keberhasilan luar biasa. Yusuf, Alkitab berkata saudara bahwa Yusuf disertai Tuhan. Yusuf menerima lawatan Tuhan, bukan hanya lawatan Tuhan, Tuhan beserta dengan Yusuf. Maka ia menjadi berhasil dimanapun tempatnya. Di penjara dia berhasil, di rumah orang lain dia berhasil, di tanah buangan dia berhasil. Sayang, masalahnya bukan apakah engkau di Medan, di Jakarta, bukan apakah engkau di Singapura, apakah engkau di Perth. Di mana saja Tuhan tempatkan engkau, engkau bisa berhasil. Kurang semangat. Engkau bisa berhasil di sini. Dan dalam nama Yesus jadilah orang yang berhasil di sini. Orang yang sukses di sini. Haleluya. Tetapi itu dimulai dari apa? Dimulai daripada Yusuf yang mempunyai mimpi. Mimpi itu datang dari Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan mimpi padamu, dia ingat apa yang diberikannya padamu. Kenapa? Karena dia ada dalam satu misi untuk menjadikan mimpimu itu kenyataan. Saya ulangi sekali lagi, ketika Tuhan memberikannya kepadamu, dia tidak lupakan apa yang diberikannya padamu. Ketika dia memberikan satu impian kepadamu, dia ingat bahwa engkau akan jadi seperti apa yang diinginkannya padamu. Haleluya. Haleluya. Yusuf muda masih belum mengerti, tetapi Yusuf muda bersama-sama dengan Tuhan. Mungkin kita tidak mengerti, tetapi kita perlu bersama-sama dengan Tuhan. Dengarkan saya, kita perlu mempunyai mimpi. Alkitab berkata impian dan penglihatan datang dari Roh Kudus. Kisah pasal 2 mengatakannya. Oleh karena itu sayang, punyai impian untuk tahun depan. Saya menanya kepada beberapa orang non-GKII. Apa yang menjadi harapanmu tahun depan? Dia katakan, lewat aja tahun ini udah hebat Pak. Dia gak berani lagi berharap. Sayang dengarkan, itu bukan bagian kita yang mau berhasil. Kalau Anda mau berhasil, kalau kita mau berhasil, punyai impian untuk tahun depan. Punyai visi untuk tahun depan. Dengarkan, if you don't have that vision, you are going to miss. Engkau akan kelewatan. Kalau kau tidak punya visi, engkau akan kehilangan lawatan Tuhan. Dengar, 3 orang Majus datang dari timur, dan orang ini orang hebat. Ciri khas orang hebat apa? Dia tidak mulai dari bawah, dia mulai dari atas. Saya ulangi, dan ini prinsip yang diberikan oleh Bapak saya juga kepada saya. Kalau ada urusanmu, jangan mulai dari bawah, mulai dari atas. Dan siapa yang paling atas? Kalau ada urusanmu, mulai dari atas. Mulai dari doa. Haleluya. Orang Majus ini saudara, dia mulai dari atas. Dia tidak tanya kepada orang-orang di pinggir jalan. Dia tidak tanya kepada tukang becak dan berkata di mana raja yang mau raja orang Yahudi dilahirkan. Dia tidak tanya kepada pak polisi yang menjaga di persimpangan jalan. Dia langsung tanya kepada Raja Herodes yang adalah pemerintah yang diangkat oleh orang Romawi pada waktu itu. Dia datang kepada Raja Herodes dan dia bertanya, di manakah raja orang Yahudi yang baru saja lahir? Dan Herodes terkejut bersama seluruh Bethlehem. Alkitab mengatakan Herodes dan semua orang-orang bersama dengan dia terkejut. Maka pertanyaan Herodes sangat sederhana, dari mana kau tahu? Dari mana kau tahu? Maka sekarang pertanyaan saya kepadamu juga sangat sederhana. Dari mana kau tahu bahwa Yesus sudah datang? Dari mana kau tahu bahwa tahun depan adalah lawatan Tuhan?
Dari mana kau tahu tahun depan ada hidup yang berkelimpahan, ada hidup yang sukses? Yang mengerti katakan amin. Maka dengan tegas orang Majus itu menjawab, kami sudah melihat bintangnya terbit di timur. Herodes tidak lihat, orang-orang yang gak lihat, orang Majus lihat. Kalau kau lihat, kau tahu. Saya ulangi, kalau kau lihat, kau tahu. Semua orang pun mengerti itu. Kalau kau lihat, kau tahu. Kalau kau lihat, bagaimana mungkin kau tahu? Yang mengerti katakan haleluya. Engkau perlu melihat. Engkau perlu visi. Salah satu berkat Natal, berkat lawatan Tuhan, berkat kepenuhan Roh Kudus adalah vision, penglihatan, lihat, punyai mata yang melihat, punyai mata yang melihat dalam nama Yesus. Come on, lebih semangat lagi, haleluya. Pegang dada saudara, katakan dalam nama Yesus, saya mempunyai mata yang melihat. Dalam nama Yesus, saya memiliki visi. Saya memiliki impian dari Tuhan. Jadilah dalam nama Yesus. Kita yang percaya dijadikan Tuhan boleh berikan tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan Yesus. Ketika kita dapat impian dari Tuhan, ketika kita dapat visi dari Tuhan, kita tahu Tuhan punya rencana. Nah, rencana Tuhan itu adalah rencana damai sejahtera. Haleluya. Selalu tahu bahwa Tuhan punya rencana. Apapun yang jadi, Tuhan punya rencana. Dan rencananya itu selalu baik. Mungkin kejadiannya tidak baik, tetapi Roma 8 berkata, saudara, Allah kita dapat bekerja dalam segala perkara untuk menjadikannya kebaikan. Bahwa rencana Tuhan tidak tergantung kepada situasi baik. Saudara, rencana manusia banyak tergantung pada situasi baik. Setiap kali kita mau terbang, saudara, selalu didoakan supaya cuaca baik. Mengapa? Karena kalau cuaca tidak baik, saudara, bisa mempengaruhi penerbangan. Ada beberapa penerbangan harus kembali lagi ke kota asalnya. Kenapa? Karena cuaca tidak baik. Nah, kalaupun dia bisa mendarat dalam cuaca buruk, itu mempengaruhi hati penumpang yang ada di dalamnya. Setiap kali kita punya rencana, dalam eksekusi, kita sangat butuh situasi yang baik. Yang mengerti katakan amin. Dan itu sangat mempengaruhi hati kita. Tapi sekarang punyai pengertian bahwa Tuhan kita bukan terpengaruh oleh situasi, Tuhan kita mengubahkan situasi. Itu sebabnya ketika situasi memburuk, saya tidak tahu, mungkin tahun depan situasi memburuk, saya tidak tahu. Mungkin kesehatanmu memburuk, mungkin keuangan memburuk, tapi satu perkara yang pasti, firman-Nya tidak pernah gagal. Pegang terus, tetap punya visi. Jangan lepas visimu. Lakukan apa yang harus kau lakukan. Tetap melakukan tindakan iman. Tetap sukacita, tetap beriman, tetap memberi, tetap menabur, tetap kerja keras. Haleluya. Tetap menyala untuk Tuhan. Jangan mempersalahkan. Yang sukacita katakan amin. Nah, saudara, jadi saudara, kita kejar lawatan Tuhan. Selalu suka berdoa, selalu suka baca Alkitab, selalu suka beribadah, selalu saudara kita suka memuji menyembah Tuhan. Kejar hadirat Tuhan, haleluya. Dan kemudian memiliki visi dan impian. Jangan hilang daripada saudara di dalam nama Yesus dan sadar Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan tidak pernah gagal. Hari ini saya bawakan pada saudara sebagai berkat pada kita, bahwa visi dan impian itu datang dari Roh Kudus. Sekarang ini punyai Roh Kudus yang ofensif. Bukan defensif, tapi ofensif. Bukan defensif, tapi ofensif. Ofensif itu menyerang, defensif itu bertahan. Sering sekali saudara kita orang Kristen, kita berbahasa roh. Kenapa? Karena banyak persoalan. Karena banyak tekanan. Kita berbahasa roh supaya apa? Supaya kita mampu bertahan. Kenapa kita bahasa roh? Supaya Roh Kudus menghiburkan hati ini, meneguhkan hati ini. Semua betul, tapi itu semuanya defensif. Kita perlu tahu saudara bahwa kita perlu ofensif. Dan Roh Kudus saudara adalah roh yang ofensif. Kalau saudara baca dalam Efesus pasal 6 mengenai selengkap senjata Allah, jelas di situ dikatakan pedang roh. Satu-satunya
Satu-satunya peralatan, satu-satunya senjata untuk menyerang. Yang lain untuk bertahan. Perisai bertahan, kasut bertahan, ketopong bertahan, semua bertahan. Yang mengerti katakan amin. Baju jirah bertahan. Tapi satu-satunya untuk menyerang, pedang roh, yaitu firman Tuhan. Bukan teologi, pedang roh, yaitu firman yang dihidupkan oleh roh. Itulah satu-satunya yang menyerang. Saya ulangi sekali lagi, kalau engkau suka main bola, kalau engkau suka sport, engkau tahu bahwa engkau tidak bisa menang tanpa menyerang. Yang mengerti katakan amin. Sehebat apapun pertahananmu, kalau engkau tidak pernah menyerang, engkau tidak akan bisa menang. Seorang petinju tahu saudara, kalau dia tidak melancarkan pukulannya, dia tidak akan bisa menang. Sehebat apapun dia menahan pukulan lawan, sehebat apapun perisai imanmu, Gereja Kemenangan Iman Indonesia, perisai imannya hebat. Amin. Tapi kalau kita tidak punya pedang roh, maka hari ini kalau Anda mau hidup yang sukses, Anda harus menyerang. Ayo dong, yang lebih semangat lagi. Nah, saudara kasih dalam nama Yesus, kapankah Roh Kudus dikatakan mulai dilimpahkan? Di mana-mana ada Roh Kudus, di mana-mana saudara mulai ada pernyataan-pernyataan Roh Kudus, yaitu pada perjanjian baru, bukan pada kisah para rasul. Yang mengerti katakan amin. Tetapi sejak kapan? Sejak Yohanes Pembaptis, semua berbeda. Bahkan ketika Yohanes Pembaptis dalam kandungan, dia sudah penuh Roh Kudus. Dan ketika dalam kandungan dia bertemu dengan ibu Yesus yang membawa Yesus dalam kandungannya, dia melonjak di dalam kandungan daripada ibunya. Amin saudaraku. Begitulah luar biasa ya Roh Kudus. Dan kalau kita berkata saudara, sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga harus diserbu. Dan orang yang menyerbunya mencoba menguasainya. Kerajaan sorga harus diserbu. Roma 14 ayat 17, tadi Matius 11 ayat 12. Sekarang Roma 14 ayat 17 berkata, kerajaan Allah bukan soal makanan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Engkau tidak akan dapat sukacita oleh Roh Kudus kalau kau tidak menyerbu. Engkau tidak akan damai kalau kau tidak menyerbu. Haleluya. Pakai pedang roh untuk damai. Ayunkan pedangmu. Oh, kalau kau lihat saudara, orang-orang di Alkitab itu luar biasa. Amin saudara. Lihat pahlawan-pahlawan Daud. Dialah yang mengayunkan tombaknya, dialah yang mengayunkan pedangnya dan mengalahkan musuh-musuhnya. Lihat Daud. Haleluya. Tuhan mengajari tanganku untuk berperang. Dengar sayang, pedang itu tidak akan berguna kalau dia ada pada tangan yang lemah. Pedang itu tidak akan berguna kalau dia ada pada tangan yang lumpuh. Itu sebabnya pastikan tanganmu yang memegang pedang roh, yaitu firman Tuhan, bergerak untuk mengalahkan musuh-musuhmu. Haleluya. Lihat baik-baik. Banyak orang mengejek GKI. Apa saya buat? Di tangan saya ada pedang roh, ada firman, ada iman. Amin. Lalu kita ucapkan, mulai satu persatu dijadikan Tuhan jadi. Buahnya mulai kelihatan. Maka engkau membungkam orang-orang bodoh itu dengan apa? Dengan buah, dengan kebaikan. Haleluya. Kita tidak mau berdebat dengan mereka. Amin. Nah, sekarang engkau tidak bisa hanya berbuat baik saja. Engkau harus punya pedang roh. Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Pedang rohmu itu di mana? Di mana sekarang? Bagaimana cara menggerakkan tanganmu untuk memakai pedang roh? Dengarkan. Cara menggerakkannya bukan begini-begini, tapi di mulut. Mulai sekarang GKI tidak bisa tinggal diam. Diam itu bukan selama-lamanya berarti emas. Bisa juga diam, kenapa? Karena bodoh, nggak tahu apa mau diucapkan. Anda harus ofensif. Tidak bisa defensif, hanya berdoa, berkati saya Tuhan. Nggak bisa ofensif. Haleluya. Penuh Roh Kudus untuk ofensif. Bukan defensif, tapi ofensif. Oke? Hidup yang sukses datang dari lawatan Tuhan. Cintai lawatan Tuhan. Kejar lawatan Tuhan. Haleluya. Doa, puasa, puji menyembah Tuhan, ibadah, dan kemudian punyai baca Alkitab. Amin. Dan kemudian punyai visi, impian. Haleluya. Jangan buta. Amin saudaraku. Penuh dengan Roh Kudus yang ofensif. Pakai firman Tuhan. Ucapkan. Sama seperti apa yang kau ucapkan di hadiratku. Itulah yang akan kukerjakan padamu. Bangun pemimpin-pemimpin di GKI. Karena kalau Anda bangun, seluruh jemaat pasti bangun.
Haleluya. Tolonglah. Saya tidak bisa bangun sendirian lalu menyeret-nyeret Anda. Saya tidak bisa menyeret amang, inang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Engkau harus punya motivasi diri yang mengejar Tuhan. Yang berkata, Tuhan, apapun yang jadi, I love you so much. Tuhan, apapun yang jadi, aku tetap ikut Engkau. Tuhan, apapun yang jadi, aku tetap di sini untuk membangun gerejamu. Haleluya. Are you blessed? Apakah saudara diberkati? Yang diberkati boleh lebih semangat lagi untuk Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri sama-sama.